lagi dengan saya, Dewi Ramadhani Wulandari, dalam video review materi tentang keterampilan membaca. Dalam video review materi tentang keterampilan membaca kali ini, saya akan mereview materi yang membahas tentang membaca interpretatif. Dan juga dalam video ini saya akan membagi menjadi 7 bagian, dimulai dari pengertian membaca interpretatif sampai dengan dampak cerita. Kalau begitu, mari kita mulai review materinya. Bagian yang pertama adalah pengertian dari membaca interpretatif. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para pembaca mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang, apakah karangan itu sebuah fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak dari cerita. Kemudian bagian yang kedua adalah tujuan membaca interpretatif dan maksud dari pengarang. Menurut Tarigan, tujuan dari membaca interpretatif adalah seorang pengarang menulis sesuatu bertujuan untuk dibaca oleh orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tapi bisa juga secara tersirat. Lalu kemudian ada 6 tujuan dari membaca interpretatif, yaitu yang pertama adalah maksud pengarang, kedua fakta atau fiksi, ketiga sifat-sifat tokoh, keempat reaksi emosional, kelima gaya bahasa, dan yang keenam adalah dampak cerita. Selanjutnya, maksud pengarang adalah seorang pengarang itu menulis sesuatu untuk dibaca oleh orang lain. Dalam setiap tipe tulisan itu pasti terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa ada banyak sekali ragam tulisan. Pengklasifikasian ini dapat dilakukan dengan nada akrab dan nada penerang. Dengan nada berdasarkan ragam tulis nada atau voice, berupa nada menjelaskan, nada mendebat, nada mengkritik, dan nada kewenangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengarang itu sebenarnya ingin mencerminkan tujuan yang hendak ia capai dengan karya tulisannya tersebut. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah fakta dan fiksi. Membaca interpretatif itu adalah keterampilan dalam menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi itu terletak pada tujuannya. Tujuan narasi non-fiksi adalah menciptakan kembali seperti apa itu sejarah, biografi, dan cerita perjalanan, lalu apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi itu bersifat aktualitas. Selanjutnya, bagian yang keempat adalah sifat-sifat tokoh. Selain menafsirkan fiksi dan fakta, membaca interpretatif itu juga suatu keterampilan menafsirkan sifat dan ciri-ciri seorang tokoh. Kata ciri, sifat itu di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis maupun sifat jenis, seperti karakteristik luar yang konkret, di mana mencerminkan kepada kebiasaan atau tingkah laku sehari-hari yang bersifat relatif. Kemudian ada pula bobot hakikat kemanusiaan diekspresikan sebagai berikut. Pertama, kebutuhan akan hubungan seperti mengadakan kontak dengan orang lain dan alam sekitar. 2. Transenden atau berpisah dengan orang lain dan benda. 3. Ketergantungan atau mempunyai rasa rindu. 4. Identitas seperti mengenali dan mengetahui siapa dan apa seseorang atau sesuatu itu. 5. Kerangka acuan berupa mempunyai cara yang stabil untuk mengenal dan memahami dunia. Selanjutnya adalah hubungan antara orang tua dan anak. Terdapat 3 tipe hubungan, yaitu hubungan yang pertama, hubungan simbolik, wadah tempat manusia berhubungan tetapi tidak pernah mencapai kebebasan atau kemerdekaan. Kedua, sifat merusak secara diam-diam, yang merupakan wadah hubungan atau jarak yang negatif dan acuh tak acuh. Dan yang ketiga adalah cinta, yang merupakan wadah adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengerti. Kemudian berdasarkan klasifikasi ciri penting. Cirinya adalah setiap pribadi mempunyai orientasi.
Yang pertama adalah orientasi reseptif, merupakan kelompok pasif dalam hubungan simbiotik dengan orang tuanya. Yang kedua adalah orientasi eksploitatif atau orientasi yang bersifat memeras atau menghisap. Ketiga, orientasi penimbunan atau orientasi yang bersifat menumpuk atau menimbun. Keempat, orientasi perdagangan. Pola tingkah laku anak yang suka menyendiri yang menyebabkan orang tua dan anak memiliki tipe hubungan deskriptif yang dilakukan secara diam-diam. Kelima adalah orientasi produktif. Orientasi ini berasal dari pola cinta yang diberikan oleh orang tua yang kemudian dipelajari sang anak melalui hubungan yang sangat baik. Pola tingkah laku yang dipelajari oleh sang anak ini tuh melalui hubungan cinta kasih dengan orang tuanya. Bagian kelima adalah reaksi emosional. Membaca interpretatif ini juga menafsirkan emosional dari suatu karya tulis. Reaksi emosional ini dipusatkan pada dua aspek, yaitu reaksi emosional sang pembaca pada tipe karya sastra dan reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Kemudian emosi ini dipengaruhi atau dapat mempengaruhi kehidupan kita, baik dalam penyesuaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Mengenai hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. 2. Emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. 3. Emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk. Lalu kemudian ada pula ciri-ciri khas emosional tersebut, antara lain emosi biasanya kuat, hebat, berapi-api. Kemudian ada emosi yang sering terlihat muncul dalam komunikasi. Lalu ada emosi yang biasanya bersifat sementara atau kekal. Kemudian ada respon-respon yang mencerminkan kepribadian. Lalu ada juga emosi yang sering bergantian dengan kekuatan. Dan yang terakhir adalah emosi yang dapat ditemukan dengan gejala-gejala tingkah laku. Selanjutnya, bagian yang keenam adalah gaya bahasa. Seperti yang kita ketahui, bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial yang digunakan oleh manusia. Fungsi utamanya adalah komunikasi, korelasi psikologis. Lalu suatu bahasa itu adalah suatu kompetensi atau kemampuan komunikasi yang selalu digunakan manusia dalam melakukan interaksi sosial dalam masyarakat. Kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa yang benar dan tepat itu dapat ditandai dengan berhasilnya seorang penulis dalam menggambarkan suatu emosi. Kemudian menurut Ducrot dan Todorov dalam Tarigan, kegunaan gaya bahasa yang lain adalah untuk menandai tema seorang tokoh. Berikutnya ada pula berbagai gaya bahasa yang dapat dimanfaatkan oleh pengarang dalam mencapai tujuannya, antara lain: yang pertama, oksimoron; 2. Paralepsis; 3. Paronomasia; 4. Silepsi; 5. Zeugma; 6. Aliterasi; 7. Antaklasis; 8. Antitesi; dan 9 adalah kiasmus. Bagian terakhir atau bagian ketujuh adalah dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin terjadi di dalam suatu cerita yang telah ditulis oleh penulis itu disebut dengan untaian cerita. Maksud dari untaian cerita di sini adalah keterampilan yang dimiliki oleh seorang pembaca dalam meramalkan berbagai tahap yang mungkin terjadi dalam cerita tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian ada 4 istilah yang mengandung makna struktur gerak atau laku dalam suatu fiksi atau drama. Adelstein dan Pival dalam Tarigan mengungkapkan bahwa alur yang mengikuti pola tradisional dengan unsur yang terlibat yaitu: pertama, eksposisi; 2. Komplikasi; 3. Puncak konflik; dan keempat adalah titik balik. Karena sudah sampai di akhir video, maka saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah saya review pada hari ini. Kesimpulannya adalah membaca interpretatif itu merupakan suatu keterampilan yang dimiliki oleh para pembaca, di mana pembaca ini dapat menafsirkan apa isi yang telah dia baca.
mulai dari gaya bahasanya, reaksi emosionalnya, maksud pengarangnya, sampai dengan dampak cerita tersebut. Kalau begitu, sampai di sini saja video review kali ini yang membahas tentang membaca interpretatif. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video review ke saya pada hari ini. Kalau begitu, sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah. Selanjutnya, maksud pengarang adalah